Kalau saya tetap mengatakan kalau perlu saja. Justru kalau ibu masih ada keluhan, kita cari tahu faktor apa yang menyebabkan ibu yang tadinya stabil menjadi nggak stabil. Apakah ibu satu ya bisa saja kalau lagi banyak beban fisik, kerjaan fisik, banyak pikiran, atau kita sudah tuh ada alergi tapi kita nggak bisa menghindari sehingga kontak dengan alerginya, atau kita sudah ada infeksi juga entah di saluran nafas, entah di organ lain, itu bisa mencetus asma yang sudah stabil menjadi tidak stabil lagi. Dan kalau saya sebaiknya berkonsultasi dengan dokternya supaya dievaluasi. Kalau ada infeksi akan diberi antibiotik. Kalau misalnya karena nabrak alerginya, oke, ditambah obat alergi sambil ibu juga berupaya supaya jangan nabrak lagi alerginya. Dan mungkin juga perlu dievaluasi lagi apa dosisnya sekian sudah cukup. Saya ketimbang harus ditambah pakai nebulizer, mungkin dosis inhalasi yang kita naikkan misalnya dari pagi 1, sore 1 yang 125 serete tadi menjadi pagi 2, sore 2. Kita naikkan tidak jangka panjang. Coba kita evaluasi dalam 2 minggu. Misalnya ada infeksi, infeksinya teratasi, sudah baik, terus kita kembali ke dosis semula. Biasanya bisa kembali ke dosis semula. Oke, Dok. Makasih banyak, Dok. Oke, Ya, baik. sama-sama. Kemudian bisa menjawab ya, Ibu ya. Ya. Ini juga ada lagi dari Hilary Elizabeth. Silakan Ibu Hilary Elizabeth. Mic-nya di unmute. Ibu Hilary. Ya, Ibu, maaf ini anak saya itu asma. Ini saya lagi mikir mau ngobatin pakai makan kelelawar sampai 30 hari karena ada saudara yang katanya udah nggak asma lagi. Itu gimana ya, Dok? Bisa nggak ya? Anak saya umurnya 14,5 tahun, perempuan. Ya. Kalau saya sih belum pernah baca ya, tapi itu kan yang beredar di masyarakat. Ada yang minum katanya bayi tikus juga ada, saya dengar itu. Kemudian makan kelelawar, nggak apa-apa kalau anaknya suka ya nggak apa-apa dicoba. Tapi kalau misalnya diberikan ya mungkin katakan 30 hari silahkan dicoba. Kalau nggak membaik kita harus berani memutuskan bahwa itu tidak bermanfaat dan itu kita harus mencari pengobatan yang lebih baik lagi. Artinya kita yang lebih objektif lah, kita tahu bagaimana kapasitas paru kita, kerja parunya, berapa derajat penyempitannya, kan ini lebih objektif angka. Kemudian kita beri obat, kemudian dalam 1 bulan di terapi kita bisa evaluasi meningkat nggak angkanya, keluhan yang tadinya mungkin seminggu 3 kali, oh ternyata sekarang sudah tidak ada keluhan lagi, berarti kan itu bermanfaat. Jadi nggak apa-apa, saya tidak pernah menentang orang pakai pengobatan apapun, asal ada objektifnya, ada targetnya. Sekarang diukur, ada parameternya, setelah kita pakai pengobatan apakah alternatif atau pengobatan kedokteran, dalam waktu tertentu, katakan sebulan, kita cek lagi, benar ada perbaikan apa enggak. Kalau tiap hari masih sesek, minum ini, makan itu, ya saya berani katakan itu semua nggak berarti, nggak ada manfaatnya. Oke, gimana Ibu? Sudah menjawab ya? Baik, ini ada lagi Ibu Farida. Silakan Ibu Farida. Selamat sore, Dok. Selamat sore Bu Farida. Sehat-sehat ya, Dok ya. Salam sehat semua. Salam sehat Dok, selalu, alhamdulillah. saya ini penderita asma sudah lama, Dok. Dari tahun berapa saya terkontrol, tapi sejak beberapa tahun ini saya tidak pernah kontrol. Yang saya herankan, saya jarang mengik, tetapi saya batuk, Dok, terus batuk. Diperkirakan batuk tuh jam 9 ganti cuaca. Mungkin alergi udara ya, Dok. AC saya nggak kuat, tapi batuk. Itu batuk sehari itu berkali-kali, Dok. Ini apa saya harus kontrol ulang atau mau kembali lagi semula untuk pemeriksaan atau bagaimana, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, kalau Ibu menyadari, kan Ibu juga sakit asma bukan baru, kemudian ada faktor alergi juga bukan baru saja, tapi Ibu sudah niteni, sudah tahu, oh ini saya alergi, oh itu saya alergi, terus belakangan ini banyak ngelanggar atau kontak dengan zat-zat alergi tadi, terus jadi kambuh-kambuhan,
menurut saya ya kalau perlu direvaluasi lagi tes alerginya apa saja yang alergi untuk meyakinkan ibu, oh ini yang saya nggak boleh, terus itu dihindari. Iya. Nah, untuk sementara kalau memang kambuh-kambuhan, kita bisa berikan obat minum tambahan, katakan nggak lebih dari 1 minggu. Bisa diberikan obat anti radang, bisa diberi anti alergi. Kalau memang sampai terjadi infeksi ya kita beri antibiotik. Kalau nggak ada infeksi ya nggak usah pakai antibiotik. Kalau ada batuk ya dikasih obat batuk, dikasih obat pelega, maksimal 1 minggu. Tapi bisa juga kita naikkan dulu dosis obat inhalernya. Nanti setelah katakan sampai 2 minggu sudah baik, kita coba turunkan lagi ke dosis semula. Jadi pengobatan asma itu tidak harus enggak, fleksibel saja. Kita berikan evaluasi membaik, kita kembalikan ke dosis semula. Tapi kalau kita kembali dosis semula rewel lagi ya berarti harus dosis yang kita naikkan tadi kita pertahankan sampai 3 atau bahkan 6 bulan. Nanti setelah itu kita evaluasi lagi. Iya, saya tiap malam kalau itu kan jam 12-11 itu batuk. Saya minum obat batuk biasa OBH. Terus kalau pagi nih dok, kalau masuk udara, saya bekerja di udara dingin, kena AC itu saya batuk. Dan dengar mencium aroma yang sangat tajam, pasti saya batuk. Tapi saya tidak mengik dok. Jadi batuk saya ini alerginya ya dok ya. Terus gatal sekali tenggorokan ini dok. Dulu ya, jarang kalau saya batuk. Dengar cerita ibu sih ini cenderung ke arah alergi sih bu. Alerginya dan ya. Kita tahu alergi kalau kambuh itu bisa mencetus asmanya jadi kambuh. Betul. Baik dok, nanti saya. Nah, belum tentu karena AC, dinginnya AC. Yang saya temukan kebanyakan adalah debu dari AC. Nah, kalau kita punya pasang AC di kamar, bukan kita pasang terus seumur hidup kita hidup kan bisa. Tapi 2 bulan maksimal 3 bulan panggil tukang servis AC biar dibersihkan. Kalau enggak debunya yang jadi sumber kekambuhan dari napas kita atau dari asma kita. Iya, kalau ya dok. Baik dok, nanti saya kalau coba. Ibu ada lebih bagus lagi punya air purifier. Air purifier hidupkan di kamar malam. Coba kalau itu bisa teratasi sudah itu berarti dari debu ya. Baik dok, saya ada dok. Cuma kalau di kantor dok kan dingin. AC-nya sentral itu yang buat batuk. Kalau di rumah sih tidak dok, saya tidak sama AC saya nyalain, sama tidur saya matikan gitu. Tapi kalau di kantor kalau ketika kumpul itu AC-nya kan sentral dok, itu kalau batuk terus misalkan saya keluar ruangan kepanas batuk gitu loh dok, kedingin saya batuk. Saya pikir ini alerginya ya mungkin alergi debu atau udara ya dok ya, karena asma saya. Kalau ibu sekali waktu bawalah air purifier tadi taruh di ruangan ibu. Baik. Kali-kali aja bisa membantu. Baik. Terima kasih dok. Terima kasih, nanti saya tindak lanjut. Terima kasih dok. Oke, baik Bu Farida, mudah-mudahan menjawab ya. Dokter, kita coba ke chatting dulu ya dok. Ini ada banyak soal. Ini dari Dokter Agus di Kota Blitar. Minum obat asma 3-6 bulan. Bagaimana dengan minum obat yang saat kambuh saja? Kemudian juga ada pertanyaan, apakah bisa sembuh asma ini? Nah, saya jawab dulu yang pertama tadi ya. Kalau obat 3-6 bulan, saya tidak merekomen minum obat 3-6 bulan. Tapi kalau sudah kita harus minum obat setiap hari, apalagi udah 1 minggu masih rewel juga, sebaiknya dialihkan ke penggunaan obat inhaler. Karena kita tahu nanti kalau 3-6 bulan obat minum akan timbul efek samping. Nah, jadi kita mengobati bukan sekedar hilang gejala saja, tapi jangan terjadi penyakit ikutan yang lain karena efek samping dari obat yang kita konsumsi. Oke, berarti kita kalau ngobatin asma tuh harus komprehensif ya, jangan hanya karena gejalanya saja yang hilang. Jangan hanya gejalanya, tapi diobati proses peradangan kroniknya. Dan dicari tahu faktor trigger atau pencetus asmanya apa, supaya bisa dikendalikan faktor-faktor pencetus tadi. Baik. Kemudian ini juga ada yang menanyakan olahraga apa yang terbaik untuk penderita asma? Semua olahraga baik untuk asma, asal yang sifatnya aerobik. Apakah itu bersepeda, kalau sudah tua ya nggak usah lari, nggak usah olahraga tenis yang kira-kira perlu yang harus cepat, jalan pagi saja sudah cukup. Kalau ada yang paling baik kalau ditanya memang renang karena non traumatik,
di atas permukaan air itu kan uap air lebih banyak, mesti membuat jalan nafas kita lebih lembab, lebih baik. Tapi masa kita pasien-pasien kita, yuk udah bikin kolam renang, nah, itu juga nggak rasional. Menurut saya olahraga yang paling memungkinkan kita kerjakan. Kalau kita bisa jalan pagi, oke, kerjakan jalan pagi minimal setengah jam, minimal 3 kali seminggu. Kalau cuma seminggu sekali, ya cuma ngitik-ngitik asma kita, nggak begitu bermanfaat. Oke, ibaratnya nggak nendang kali ya kalau makan ya. Nggak nendang. Loh, saya masih rajin loh, seminggu saya 5 kali, 6 kali olahraga. Berarti, jalan pagi atau bersepeda paling nggak setengah jam sampai 1 jam. Oke. Berarti dulu waktu saya punya anak-anak masih kecil, dianjurkan untuk ke laut pada jam 6 pagi, itu benar ya? Itu benar, karena udara di laut itu akan lebih lembab, uap airnya lebih banyak, akan membuat jalan nafas lebih enak. Bahkan kalau kita habis dari laut itu kadang kita mudah untuk mengeluarkan lendir kita, dahak kita, sehingga nafas jadi lebih plong. Oke. Baik, dokter, ini ada pertanyaan lagi dari dokter Rina Ulina. Bila lansia dengan riwayat asma terkontrol sebagian, apakah layak ikut vaksinasi COVID-19? Harus vaksin. Syaratnya satu, asmanya terkontrol. Orang asma sejauh terkontrol, lansia tetap vaksin. Ini terkontrolnya sebagian? Sebagian tuh dalam arti seminggu sekali atau 2 kali seminggu harus pakai obat pelega tambahan. Nggak ada sih keterangannya. Nggak ada keterangan ya. Oke, ya. Kalau gitu lebih baik konsultasikan dengan dokter paru terdekat atau dokter yang biasa nangani, dan mohon saran. Kalau saya sejauh dia terkontrol, tidak kambuh-kambuhan, tetap vaksin. Saya juga penderita asma, tapi saya udah vaksin duluan. Oke. Kalau lansia belum masuk, hampir lansia. Oke. Ini juga dari Dr. Agus, asma kambuh karena pencetus. Saat terpapar pencetus kambuh. Langsung minum obat dan lega, sembuh. Jadi ini maksudnya... Asal nggak apa-apa, itu dilakukan kalau kita nggak lebih dari sekali seminggu, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam seminggu berulang kali, nanti satu, kita nggak akan biarkan asma itu dalam kondisi terkontrol sebagian. Kalau saya mau terkontrol penuh. Dan nanti penggunaan obat terus-terus gini kan juga akan memberi efek samping buat, kan yang diceritakan tadi, obat-obat yang diminum. Ya, kalau pakai inhalasi masih lebih aman. Misalnya kita dalam seminggu 3 kali kita harus menambah jumlah inhaler kita. Oke saja, tapi itu boleh bisa ngatasi, tapi lebih baik lagi kita evaluasi. Kenapa kok yang tadinya stabil, yang tadinya terkontrol menjadi terkontrol sebagian, atau terjadi kekambuhan. Harus dikoreksi, harus diperbaiki, dicari tahu dulu penyebabnya. Oke. Ini tadi dok yang bertanya, apakah asma bisa sembuh total? Asma tidak bisa sembuh, bisa dikontrol. Saya punya pasien yang puluhan tahun tidak kambuh, kecil kambuh, terus puluhan tahun nggak kambuh, setelah umur 50-60 tahun, baru mulai kambuhan pun ada. Dan asma itu tidak selalu dari kecil. Saya baru tahu asma kira-kira baru 6 bulan lalu. Sampai saya harus nebulizer, sampai saya harus pakai rutin inhaler, tapi saya pakai jangka pendek saja, karena itu baru sekali saya ada keluhan sesak dengan mengi, sampai nggak bisa tidur. Berarti ada yang mencetus ya kalau kayak gitu ya? Ya. Jadi saya memang satu ada alergi, kemudian kayaknya waktu itu saya juga ada radang di saluran nafas saya. Nabrak alerginya ditambah dengan infeksi. Oke. Kemudian ini dari Ibu atau Bapak ya, Handar Beni. Saya mempunyai banyak alergi, namun sampai usia 40 tahun saya tidak pernah asma. Cuman pada usia tersebut saya mempunyai banyak kucing. Kemudian saya batuk-batuk hebat, sesak dan bunyi. Kemudian kucingnya saya kasih ke orang-orang lain, dan kemudian sampai sekarang saya tidak mendapatkan kesenangan seperti itu lagi. Usianya 47 tahun. Apakah ini kategori sembuh? Kemudian bagaimana saya tahu kalau saya asma atau tidak? Kalau Ibu cerita tadi batuk sampai sesak mengi, saya berani katakan ini asma. Sekali lagi, asma itu tidak selalu harus kambuh-kambuhan.
Sejauh seperti tadi Ibu piara kucing jadi kambuh, baru timbul ketahuan setelah umur 40-an. Begitu dijauhkan dari kucingnya, baik lagi. Begitulah asma. Kalau kita bisa cari tahu pencetusnya, mudah-mudahan kita nggak pernah rewel. Nggak pernah kambuh-kambuh lagi. Nah, berarti pada saat itu nggak perlu minum obat ya? Kalau nggak ada keluhan, nggak usah. Kalau nanti mulai timbul keluhan lagi, saya lebih baik dicek alerginya apa saja supaya kita punya catatan, punya apa ya, record. Oh ya, saya ini yang nggak boleh saya tabrak atau yang harus saya hindari. Kemudian dicek kapasitas parunya untuk melihat status asma kita, apakah masih yang ringan, sedang atau berat. Apakah harus perlu pengobatan hanya seminggu, 5 hari sampai seminggu, atau sampai berbulan-bulan, atau bahkan nanti sampai tahunan. Oke. Ini dari Ibu Ibu Tina, Huta Barat. Saya usianya udah lebih dari 60 tahun, saya tidak mempunyai penyakit, maksudnya selama ini sehat-sehat aja nih. Cuman yang saya alami sejak usia muda, kalau udara mendung, sering gelisah, nafas sesak, rasa kelayangan, atau seperti oksigen yang kurang. Apakah ini penyakit asma yang alami? Masih mungkin. Yang terbaik ya kita periksakan, syukur-syukur memeriksakan diri lagi saat keluhan, sehingga dengan harapan kita bisa mendengar kelainan suara napasnya. Pada saat keluhan pun kita bisa mengukur dengan spirometri, akan kelihatan gangguannya di mana. Karena orang asma kalau lagi normal, datang ke dokter, suara napasnya akan bersih diperiksa. Begitu dicek fungsi parunya, karena lagi tidak dalam serangan, lagi normal, yang akan normal-normal saja. Jadi saran saya, kalau lagi ada keluhan, segera ke dokter untuk dievaluasi. Dari tanya jawab, dokter itu akan bisa tahu lebih banyak lengkap datanya, kemudian dicek suara nafasnya, dicek lagi fungsi parunya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawabnya kepada yang bertanya. Kita bacakan lagi ya, Dok, dari Ibu Siti Zainab. Tahun 2012 saya mengalami sesak nafas. Sudah ke dokter paru dan di ronsen toraks bagus. Kemudian ke dokter jantung dan dikateterisasi, hasilnya bagus. Kembali cek ke dokter paru, diperiksa spirometri juga bagus. Terus ke spesialis penyakit dalam dan diterapi dengan obat-obat lambung dalam waktu yang panjang. Pengobatan saya hentikan karena kadang berat untuk bernafas masih dirasakan. Sampai sekarang saya masih suka merasakan berat untuk bernafas. Saya harus terapi apa ini, Dok? Satu, saya nggak tahu yang bersangkutan ini obesitas nggak ya? Oh. Satu, bisa juga kalau obesitas, atau bisa juga tadi ibu ya kalau nggak salah ya, ibu ini misalnya tidak rajin olahraga, nah, itu bisa juga. Kalau nanti kita olahraga kan kita juga akan memaksa paru kita mengembang lebih sempurna, sehingga oksigen yang masuk juga lebih banyak. Kalau kita terlatih pun nanti pengambilan oksigen juga akan lebih maksimal. Jadi saya masih ingin bertanya lagi, kalau ibu tadi mau sambung lagi, apakah ibu obesitas dan apakah ibu rajin berolahraga? Oke, Ibu Siti Zainab barangkali nanti bisa bertanya langsung. Mungkin juga ada ini, stres bisa juga kan sebagai pencetus? Bagaimana Dokter Ferry? Kalau stres juga bisa nggak sebagai pencetus? Bisa jadi trigger dari asma. Jadi seperti tadi saya pernah singgung, bisa dari misalnya kita ada infeksi, atau kita tahu sudah ada alergi, terus kita sering kontak atau nabrak alerginya, atau kita sedang banyak pikiran, stres, beban pekerjaan yang banyak, itu bisa menjadi pencetus kekambuhan. Oke. Kemudian ini ada yang mau raise hand nggak, Bu Sonya? Belum ya? Ini dari Ibu Lina Erliana lagi. Saya dulu penderita asma, alergi terhadap debu, bersin-bersin, batuk, lalu sesak. Sejak tahun 96 saya tidak pernah kambuh lagi. Saat ini usia 62, sering merasa kurang puas atau kurang lega bernafas dan menguap untuk merasa lebih lega.
Apakah ini termasuk asma? Bagaimana agar lebih merasa lega? Asma atau tidak, saya nggak tahu apakah dulu pernah didiagnosis oleh dokter asma. Kalau asma, ya saya percaya diagnosis itu, dan asma bisa puluhan tahun nggak kambuh bisa, tapi satu saat bisa terjadi kekambuhan. Kalau kita mau tahu kita asma apa enggak, kalau lagi rasa nggak enak, kok napasnya nggak plong, kita ukur fungsi paru kita. Asma kan nanti terjadi penyempitan dari saluran nafas. Nah, tinggal kita lihat derajatnya berapa. Apakah perlu obat? Bisa sih kita nanti beri obat jangka pendek, katakan seminggu. Kalau dengan obat-obatan pelega, dikasih obat antiinflamasi atau anti radang, ternyata membaik, maka saya bisa katakan ini asma. Walaupun ringan-ringan saja, nggak sesak setiap atau keluhan setiap hari. Oke. Kalau dulu ada istilah asma intermittent yang jarang kambuh. Jadi tidak perlu pengobatan terus-terus. Baik, Dokter. Dipastikan waktu ada keluhan, diperiksakan saja. Oke. Bu Ferry, Bu Siti Jainab mau bertanya langsung, Bu. Bu Siti, silakan. Saya sudah unmute Ibu. Silakan, Bu. Ya. Sore, Dokter. Selamat sore, Bu Siti Zainab. Ya, maaf dok. Tadi dokter kan menanyakan obesitas. Enggak, saya beratnya hanya 46, antara 46-47 kilo. Biasanya 46 dengan tinggi 151. Dan memang sebelum saya sesak napas itu, saya memang mendekati pensiun pada saat itu, tahun 2012. Nah, saya pikir karena stres mungkin. Tapi setelah kejadian itu, kenapa saya sering sesak nafas? Nah, sebelum pandemi memang saya rajin olahraga renang. Sebelum pandemi, jadi sekarang udah hampir 2 tahun lah saya nggak pernah berenang, tapi saya senam osteoporosis seminggu 3 kali, Dok. Terus kadang-kadang jalan. Jadi saya kenapa memberhentikan dengan dokter gastro, karena obatnya kan keras-keras, Dok ya, dan saya masih suka sesek. Saya banyak diet, nggak boleh coklat, nggak boleh itu sudah saya lakukan. Tapi kadang-kadang sesak, saya sudah mempelajari apa saya stres di bawah sadar ya, Dok ya, mungkin. Tapi saya juga nggak tahu, jadi saya nggak ngerti harus terapi apa, Dok. Terima kasih ya, Dok. Ya, kali aja Bu Zainab ada acara jalan-jalan ke Semarang, mampir ke saya, nanti saya cek. Karena di tempat praktek saya sih bisa melakukan tes alergi langsung, hasilnya bisa langsung didapat. Saya bisa cek kapasitas parunya dengan spirometri, sehingga kita tahu apakah ini ada gangguan penyempitan saluran nafas apa enggak, berapa derajatnya, sehingga saya bisa memastikan apakah ini asma yang sedang tidak stabil atau tidak terkontrol, apakah perlu pengobatan, bisa kita putuskan dari sana. Tapi saya jauh ya Bu ya Semarang ya. Ya, anggap aja piknik, jalan-jalan, wisata kuliner sama wisata alam, nanti mampir ke tempat saya gitu. Kalau nggak pandemi sih boleh ya, Dok. Kalau pandemi saya takut ya, Dok. Lansia. Ya. Tapi saya pernah di Spiro sama Dokter Handoko. Dokter Handoko tuh bilang, wah ibu aja lari aja masih seperti atlet, katanya gitu, Dok. Di Spiro. Iya, pada saat itu ibu mungkin lagi nggak ada keluhan. Masih dalam rangka terapi itu, Dok. Saya dalam rangka sesak, jadi masih masanya masih lagi sering sesak, jadi saya terus dari dokter ini setelah selesai saya pindah gitu, karena bagus hasilnya saya pindah, saya kembali lagi ke Dokter Handoko, saya lapor, Dok bagus ya udah saya Spiro aja deh, katanya gitu, bagus tuh katanya gitu, karena saya memang suka ke Dokter Handoko. Udah, Dok, gitu. Tapi ya kalau nggak pandemi saya mau deh, Dok, ke Semarang, Dok. Ya, coba mudah-mudahan stres ataupun beban pikiran sudah lebih, katanya tadi udah pensiun ya, sudah nggak jadi beban, mudah-mudahan semuanya jadi lebih baik. Saya optimis. Iya. Ya, untuk bisa sementara juga, tadi olahraga kan yang faktor alerginya kita cek apa saja. Baik dong. Baik, Dok. Ya. Terima kasih, Dok. Makasih Bu Sonya, Bu Ferry. Sama-sama Bu Siti. Baik, kita teruskan chatting. Apa ada yang bertanya langsung lagi, Bu Sonya? Belum ada, Bu Ferry. Bisa langsung yang di itu, Bu. Yang di chat, Bu.
Ibu Siti Karimah, saya sudah hampir 3 tahun pakai Symbicort. Apakah baik dipakai jangka panjang? Symbicort boleh diberikan jangka panjang. Sudah diteliti bahkan 5 tahun nonstop pakai pun tidak memberi efek samping yang berarti. Tapi yang penting kita pakai Symbicort, apakah dosisnya sudah tepat? Nah itu jadi pertanyaan. Kalau sudah tepat artinya dia tidak ada keluhan-keluhan lagi. Dan itu bukan terus seumur hidup. Kita dalam 4 bulan sampai 6 bulan kita evaluasi kembali. Kalau sudah stabil, kita coba turunkan dosisnya. Nanti tiap 4-6 bulan kita turunkan dosis, mudah-mudahan masih bisa lepas dari obat. Kalaupun tidak lepas, kita mencari dosis terendah yang bisa mengontrol asmanya. Oke. Jadi sebenarnya ada harapan ya untuk bisa lepas obat ya dok ya? Bisa. Tapi saya bisa ini dalam arti kalau memang stabil bisa turun, bisa lepas obat. Oke. Baik, ini dari Ibu Lina Lagonda dari Palu. Ingin bertanya, apakah penyakit asma bisa menular? Asma tidak menular, tapi bisa menurun. Misalnya dari orang tua kita, kakek nenek kita ada yang asma, mungkin saja bisa turun ke anak atau cucunya. Tapi kalau kita tinggal serumah atau di rumah, katakan kita kos, kawan kita asma, atau kita di tempat kerja kita ada yang asma, tidak menular. Ya. Jadi jangan takut ya, tidak menular. Tidak usah takut. Oke, ini dari Pak Sofiani Zakaria. Menanyakan apakah asma bisa diobati secara alami. Katanya bisa secara rutin menghirup udara segar pagi hari pukul 6 sampai 10 di pantai. Di samping harus olahraga dan hidup sehat secara disiplin. Ya, kalau derajatnya yang ringan ya, yang jarang kambuh, mungkin dengan kita berjalan pagi, kena sinar matahari, apalagi kita di gunung, di pantai, saya yakin juga akan memperbaiki kondisi kita. Dan mungkin juga pada dasarnya memang tidak perlu pengobatan rutin, jadi memang dengan olahraga saja, dengan kita ke pantai saya sudah sembuh. Tapi dari pengalaman yang sudah, kalau dia sudah rutin pakai obat inhaler atau minum tiap hari obat, walaupun ke pantai tiap hari juga nggak akan mengatasi sesaknya atau asmanya kalau tanpa obat. Oke. Berarti itu hanya untuk yang ringan? Untuk yang ringan ya. Kalau yang berat pun juga ada membantu, tapi tidak akan mengatasi keluhannya dengan ke pantai saja, dengan berjemur saja. Ya. Jadi tetap harus ada obat-obatan yang optimal ya yang diminum. Ya. Baik, ini ada lagi dari Pak Bambang. Asma merupakan salah satu penyebab kekurangan oksigen atau tingkat oksigen rendah. Salah satu cara mengetahui kekurangan oksigen dengan memakai oximeter. Yang benar ukuran paling rendahnya tidak boleh lebih rendah dari 90 atau berapa? Ya, jadi asma ini kan penyempitan saluran napas. Kalau menyempit, oksigen yang masuk kan juga akan berkurang. Sehingga oksigen di dalam darah kita berkurang. Oksimetri itu alat untuk membantu, tapi tidak menggambarkan kadar oksigen di darah kita yang sebenarnya. Kalau yang paling akurat namanya analisa gas darah arteri, itu pemeriksaan yang tidak nyaman, karena kita akan diambil dari arteri. Kalau kita pegang mana yang berdenyut ya, itu nanti pakai jarum dalam ambilnya, dan itu terus terang dari pasien yang sudah dikerjakan sakit. Kebanyakan pasien yang dilakukan ini kalau pasien-pasien yang dirawat di ICU. Nah, itu kita bisa dengan akurat menentukan kadar oksigen di dalam darah atau di dalam tubuh kita. Tapi oksimetri oke lah untuk sekedar membantu yang sifatnya non-invasif. Berapa angkanya? Kalau lihat angka itu tergantung umur. Nah, kita kalau baca apalagi di musim COVID ini kita harus 95. Kalau orang sudah umur 80 tahun, 70 tahun,
kita nggak usah ngotot 95, jadi mereka harus pakai oksigen. Nah, kalau orang muda, mungkin kita anak-anak gitu ya, kita targetkan harus di atas 95. Kalau sudah 70 tahun, kita pakai 92 saja cukup, atau bahkan kalau udah 80 tahun, 90 saja cukup. Apalagi pasien ini dengan PPOK. Orang bilang bahasa awalnya bengek pada orang tua, lansia yang batuk-batuk, sesek-sesek, jalan sedikit ke kamar mandinya sudah kempis-kempis, menggeh-menggeh. Nah, itu yang namanya PPOK. Targetnya tidak tinggi orang PPOK, lansia 90 saja sudah bagus. Jadi kita lihat konteksnya dulu, sakitnya apa dulu nih. Kalau orang sehat, kita targetkan di atas 95 pada anak muda. Oke. Kemudian ini lagi dari, nggak tahu Bapak atau Ibu ya, Ferry. Sama saya namanya nih. Mohon bertanya, satu, apakah herbal apa yang adalah antihistamin alami? Yang kedua, saya pernah lihat di suatu rumah sakit mata, ada tulisan bahwa obat semprot hidung dalam jangka panjang bisa merusak mata. Kalau nggak salah ingat adalah glukoma. Kemudian apakah mast cell activation syndrome itu bisa sembuh total? Terima kasih banyak. Apa mast sindrom? cell activation syndrome. Sel mast yang diaktifasi ya. Kok saya baru tahu ya, mungkin saya ketinggalan. Oke lah, nggak apa-apa yang tadi. Obat-obat yang bikin katarak itu memang kalau kita lihat steroid bisa bikin katarak. Tapi sebenarnya steroid inhaler dosisnya harus tinggi baru bisa mencetus katarak. Sejauh ini sih dari kasus yang sudah kita tangani, obat-obat inhaler yang diberikan jangka panjang pun steroid ya, itu tidak menyebabkan katarak. Kalau memang dilaporkan ada, mungkin kecil sekali. Itu pun biasanya pada kasus yang penggunanya dosis tinggi. Misalnya satu hari menggunakan sampai 2000 mikrogram. Nah, saya hasilnya memberikan maksimal juga sekitar 500 mikrogram, bukan miligram, mikrogram per harinya. Berarti kecil banget dosisnya ya dok ya? Kecil banget, dan itu pun yang diserap yang sampai masuk ke paru-paru kita paling 20%-nya. Begitu kita pakai inhaler kan dianjurkan untuk kumur-kumur buang. Kita tahu 70% itu ada di mulut dan tenggorokan, dengan kumur-kumur saja sudah terbuang lagi. Berarti aman ya sebenarnya. Paling aman untuk asma obat yang diberikan dengan inhaler karena pastinya dosisnya sangat kecil. Oke. Baik dokter, ini ada lagi dari Ibu Setia Latifah. 3 bulan yang lalu saya ronsen torak dan hasilnya pneumonia dan ada efusi pleura. Saat konsul dengan dokter ternyata saya asma. Selama 3 bulan ini saya memakai Seretide 250, tapi tidak ada perbaikan signifikan. Dada saya masih terasa penuh dahak dan susah untuk dikeluarkan. Pertanyaannya, apa asma dan pneumonia memiliki treatment pengobatan yang sama? Beda. Kalau kita bicara pneumonia, itu adalah infeksi pada jaringan paru. Kalau sampai ada efusi pleura, namanya pleuropneumonia. Obat utamanya adalah sesuai penyebabnya. Bakteri yang terbanyak, maka antibiotik pilihannya. Dan itu pun harus pilihannya yang tepat sesuai dengan penyakitnya atau penyebabnya. Ya, kalau orang asma, begitu ada infeksi, bisa jadi asmanya jadi kambuh-kambuhan. Tapi kalau misalnya ibu sebelumnya tidak asma, ada sesak, bertanya pada saya, ini asma bukan? Belum tentu, karena pleuropneumonia juga akan memberikan keluhan sesak. Kenapa? Karena jaringan parunya ada bercak, sehingga pengambilan oksigen akan berkurang. Di rongga pleura, jadi dinding dada, dinding paru dada, situ ada satu rongga yang sebenarnya sih bergesekan terus nih, dinding dada dengan dinding paru.
Tapi karena tadi ada infeksi, maka akan terisi oleh cairan. Nah, cairan ini akan menyebabkan apa? Parunya yang harusnya ngembang seperti ini akan tertahan oleh cairan di sekitar paru. Akibatnya apa? Ngembangnya paru terbatas. Udara yang masuk ke paru jadi berkurang. Akibatnya oksigen yang masuk ke sel-sel tubuh kita, ke paru juga akan berkurang. Ini yang bisa menyebabkan sesak. Jadi kalau memang pleuropneumonia, kita harus cek dulu. Tapi kalau kejadiannya udah sekian lama, mungkin bukan pleuropneumonia lagi. Mungkin hanya penebalan pleura. Pleura dinding dada, dinding paru harusnya kan bergesekan gini tiap kali bernafas. Di situ ada cairan hanya sebagai pelumas saja normalnya. Tapi begitu sudah ada infeksi, kadang begitu sembuh terjadi perlengketan sehingga gerakan parunya hanya mengikuti dinding dada. Biasanya kalau dicek terjadi gangguan pengembangan paru. Oksigen yang masuk tentunya pasti berkurang. Jadi kalau saya dicari tahu dulu apakah sesaknya karena penebalan atau perlengketan dinding paru pada dinding dada atau masih terjadi pleuropneumonia. Kalau masih seminggu 2 minggu, saya hampir yakin pleuropneumonia masih bisa saja terjadi. Tapi kalau sudah berbulan-bulan atau tahunan, itu hanya perlengketan atau penebalan dari pleuranya atau dinding parunya yang menempel pada dinding dada. Dan itu bisa di USG sih dok, biar ngelihat apakah ada cairan atau ada ahlinya, dokter Ferry ini bisa USG atau kalau lebih canggih lagi dengan CT scan kita bisa dapat data yang lebih akurat lagi. Kalau saya sekarang kebanyakan pasien saya datang sudah muter kemana-mana. Kalau saya dapat kasus gini nggak salah kita lakukan CT scan saja, kita lihat benar dari penebalan situ saja tuh yang dicurigai pleuropneumonia atau ada kelainan di tempat lain yang menyebabkan penyempitan dari saluran napasnya. Baik. Dokter Pri, sebentar Bu Ferry. Sebetulnya dok, kejadian-kejadian kayak penyakit salah satunya asma ini dok, itu ada kaitan nggak dengan imun tubuh dok, kekebalan tubuh dok? Atau sejauh ini sih tidak. Kecenderungan. Oke. Tidak ada kaitan misalnya orang yang imunitasnya rendah lebih gampang kena asma. Tidak. Okay. Tidak ada pengaruh. Tapi kalau kita bicara infeksi, TBC itu kaitannya erat dengan imunitas seluler khususnya atau imunitas tubuh kita. Nah, bagaimana tiba-tiba orang bisa terkena itu kan gini, penyempitan pembuluh darah yang di saluran nafas kan, dok? Saluran nafas kan. Nah, kalau dia terjadi penyempitan itu di saluran nafas itu karena inflamasi kronis atau karena apa, dok? Atau karena apa gitu sehingga bisa terjadinya itu, dok? Kan normalnya orang kan lancar nih, dok, benar nggak? Banyak. Kalau pada orang tua baru berapa bulan sesak, sebelumnya tidak, dia perokok, saya akan cek fotonya. Saya akan cek fungsi parunya. Kalau PPOK biasanya hanya gambaran emfisema atau gambaran bronkitis, ya, bronkitis kronik. Kemudian fungsi parunya ada penyempitan dari saluran napas. Tapi kalau dari ronsennya saja sudah kelihatan ada bayangan putih, nodul, hati-hati. Apalagi kalau orang tua perokok, kita tetap waspada akan adanya tumor. Kalau tumor ini kan 80% terjadi di saluran napas. Ini saluran napas kita terus ada benjolan, kan akan tersumbat. Pastinya akan bikin sesak. Oke, dok. Jadi kalau kita sesak sebetulnya boleh saja kita memberi obat gejala, pelega ataupun apa, silahkan. Tapi kalau dalam kita obati sampai 3 hari, 5 hari nggak membaik, dicari tahu sesaknya itu karena apa? Karena nyempitnya saluran napas, karena ada infeksi di parunya, atau karena ada benjolan di parunya, dicari tahu. Oke, dok. Oke, Bu Sanya. Bu, ada Pak Sony Wicaksono mau bertanya nih, Bu. Saya udah open nih. Silakan. Yang langsung dulu ya. Ya. Ya, selamat sore, dok. Ya, Pak Sony, selamat sore. Mau tanya, apakah ada korelasinya antara sinusitis dengan asma ya?
Terima kasih, itu saja. Wah, itu erat sekali. Erat sekali. Sebagian orang asma itu punya rinitis. Awalnya rinitis ya. Rinitis itu hanya di hidung. Dan 90% orang rinitis, sinusitis itu awalnya ada alergi. Jadi orang asma dengan rinitis, dengan sinusitis itu erat kaitannya. Kita hati-hati, orang sinusitis, terjadi peradangan, infeksi, bisa mencetus asmanya kambuh. Nah, jadi kalau kita ketemu orang sinusitis, asmanya diatasi, tapi sinusitisnya pun tetap harus diatasi. Jadi Pak Sony kaitannya erat, Pak. Kedua-duanya banyak terkait dengan faktor alerginya. Sudah bisa menjawab Pak Sony? Iya, sudah bisa. Terima kasih. Jadi saya punya asma dan juga sinusitis. Kebetulan ditambah lagi dengan polip lagi di. Ini suara Bapak juga bindeng ya? Ya, karena saya ada polip. Oke. Ya, Bapak perlu sih konsultasi ke dokter THT. Sinusitis ya memang kebanyakan dianjurkan operasi, tapi tidak selalu operasi. Satu, kalau memang saat itu faktor triggernya adalah alergi, coba dicari tahu dulu alerginya apa. Kemudian coba dihindari sambil proses peradangan kroniknya di rongga hidung, di terapi misalnya seperti kita kasih anti radang untuk saluran nafas. Ini kita berikan juga untuk saluran nafas atas. Kalau menghindari alerginya nggak kambuh-kambuh, diberi anti radang sehingga dia menjadi normal kembali permukaannya. Kalau ada infeksi dikasih antibiotik, mudah-mudahan sih udah nggak kambuh-kambuh lagi. Tapi kalau masih kambuh juga, perlu dicari tahu sinusitisnya yang mana. Jadi kita bisa periksakan dengan ronsen foto sinus paranasal ataupun dengan CT scan yang lebih akurat. Nah, dari situ kita tahu, oh ya, sinus mana saja yang kena, kelainannya seperti apa, dan apakah perlu operasi atau hanya cukup dengan obat-obatan saja. Kalaupun obat-obatan anti radang diperlukan, maka pilihannya saya tetap akan mengambil yang inhalasi atau inhaler untuk hidung. Karena dosisnya pun akan jauh lebih kecil, jadi aman untuk diberikan jangka panjang. Ya, baik Dok. Terima kasih informasinya. Baik Pak Sony, mudah-mudahan bisa membantu dan cepat sehat ya Pak Sony. Ya, baik. Terima kasih Dok. Baik, terima kasih Pak Sony. Ada lagi Bu Sonya nggak yang mau? Nggak ada Bu. Sementara belum ada Bu. Silakan yang ke chat banyak. Kita lanjut ke Bu Laila Kusuma. Ini usianya 68 tahun, 3 tahun terakhir merasa selalu ada slam di tenggorokan. Dan saya tidak sedang flu atau batuk. Malam hari kalau tidur telentang kadang ada suara nyik-nyik. Saya merasa terganggu, sementara saya tidak merasa sesak napas. Saya punya MA kronis dan alergi debu. Apakah saya juga kena asma? Nah, kalau itu tadi kan sudah ada alergi ya. Bisa saja keluhan tadi karena faktor alergi. Apakah sampai asma? Ya lebih baik kita cek fungsi parunya. Kalau fungsi parunya normal mungkin ya kita kejar alerginya dulu saja. Tapi kalau sudah fungsi parunya terganggu, bekasnya adalah penyempitan atau obstruksi jalan nafas, maka kita obati juga kemungkinan asma. Nggak harus nanti dengan langsung pakai inhaler, kita bisa memberikan obat minum untuk waktu 5 hari sampai seminggu, dilihat responnya. Kalau diberi obat-obatan asma ternyata memberi respon yang baik, berarti ini memang asma dan dipertimbangkan untuk memberikan pengobatan yang jangka panjang dengan pemberian secara inhalasi atau inhaler. Oke. Dok, ini tadi dari Pak Ferry itu yang mengenai MCAS itu adalah alergi yang lebih berat dari alergi asma. Kemudian apakah eosinofil yang tidak normal itu ciri dari alergi?
Ya, memang ada jenis asma yang dominan sekali dari faktor alergi, dan kebanyakan juga dicek eosinofilnya. Kalau memang terjadi peningkatan, kadang dengan obat anti radang saja, steroid inhalasi tidak bisa teratasi. Sekarang juga ada obat-obat minum, contohnya ya saya sebut misalnya seperti Montelukast yang diminum setiap hari, dan itu bisa menekan reaksi alergi dan juga asmanya. Tapi kita harus yakinkan pemberian obat ini khusus buat asma yang dominan faktor alergi. Ya. Jadi memang tidak semua jenis asma bisa teratasi dengan steroid inhalasi saja. Bahkan ada golongan obat-obatan yang disuntikan per 4 minggu, tapi obatnya lumayan mahal, sampai 5 juta sekali suntik, dan itu tidak, terus terang sih juga berapa kali pakai dan memang tidak sukses di pasaran di Indonesia karena harganya terlalu mahal dan tidak di-cover oleh BPJS. Kalau yang di-cover oleh BPJS saat ini, obat-obat inhaler untuk asma lengkap, komplit, tidak usah khawatir, ada semua. Oke. Baik, Dokter, kita lanjut lagi. Ini nggak ada yang bertanya langsung. Bu Ferry, ada Bu. Ini Bu Hana mau bertanya. Silakan Bu Hana, saya udah unmute Bu. Saya udah mute. Bu Hana, silakan. Ya, terima kasih Kakak. Dokter, selamat sore. Selamat sore, Ibu ya, Hana. Dok, tanya ya sebenarnya seperti Pak itu tadi ya, Pak Sony itu dia punya apa polip itu bisa nggak? Maksudnya dilakukan operasi biar nggak jadi mengganggu gitu loh dok. Itu yang pertama. Terus yang kedua sebenarnya kalau asma dalam taraf bagaimana bisa disembuhkan? Itu aja kali ya dok. Terima kasih. Ya. Polip ini kan satu benjolan ya. Kalau dikatakan tumor ya setiap benjolan tumor. Tinggal kita lihat perangainya. Kalau dia ganas kita katakan kanker. Nah kalau sudah diobati katakan dengan obat-obat anti radang, dia tidak kian mengecil. Artinya apa? Saluran nafasnya yang di hidung ya, saluran nafas atas tetap akan terganggu karena adanya sumbatan. Maka dipertimbangkan untuk dilakukan operasi pengangkatan polip. Tujuannya supaya rongga hidungnya jadi lancar lagi, longgar lagi. Nah terus tadi yang kedua apa pertanyaannya? Hana? Kok saya lupa ya? Sebentar, saya buka. Apakah asma bisa disembuhkan? Apakah asma bisa disembuhkan, dok? Asma tidak bisa sembuh. Asma bisa dikontrol, bisa dibuat tidak mudah kambuh, bisa hidup normal, tapi tidak bisa sembuh. Karena suatu saat bisa saja terjadi eksaserbasi atau kekambuhan. Bagaimana Bu Hana? Sudah jelas? Sudah menjawab? Ya udah unmute Bu. Oh. Oke. Berarti nggak bisa disembuhkan berarti. Iya, berarti ini juga ada kaitan pertanyaan dengan Ibu Ayu nih. Apakah berenang bisa menyembuhkan asma? Nggak bisa dong ya. Kalau yang berenang, pasti berenang bikin badan lebih segar, lebih sehat, lebih happy, oke. Tapi tidak akan menyembuhkan asmanya. Cuma dia bisa membantu asma lebih terkontrol. Karena sudah diteliti, olahraga exercise yang sifatnya aerobik dapat membantu asma menjadi lebih terkontrol. Situ ada penelitiannya. yang terbaik? Yang terbaik minimal 3 kali seminggu. Itu sudah diteliti juga. Berenang ya dok ya? Iya. Oke. Berarti seumur-umur asmanya kecil, kan biasanya yang sering asma-asma kan yang kecil-kecil nih dok. Ya nggak tertutup kemungkinan yang udah tua juga kan. Tapi yang kecil-kecil suka, tapi pada saat dia sudah usia dewasa, katanya asmanya menghilang dok. Artinya udah sembuh gitu. Apakah itu sembuh atau cuma memang nggak kumat aja dok? Dan bisa kumat lagi nggak? Kumat aja, jadi nggak sembuh. Tapi suatu saat bisa saja kamu balik lagi ya. Pada saat dia udah usia tua bisa balik lagi ya dok ya. Iya, begitu sudah kerja banyak stresnya, berumah tangga ribut melulu banyak stresnya, kambuh-kambuhan lagi.
Ya berarti mesti harus kendalikan diri lah dok. Iya. Atasi lifestyle-nya dibenerin lah, sudah nggak ada pilihan. Atau mungkin dulu cuma batuk pilek aja, bukan asma. Begitu udah tua baru asma keluar gitu Bu. Enggak, artinya dia hilang gitu dan dia tidak pernah asma sebenarnya. Baik dokter, ini ada lagi dari Dokter Gigi Fitri. Saya memang punya alergi dingin, beberapa tahun yang lalu pernah mengalami sesak. Sudah diperiksakan dan dinyatakan karena alergi. Tapi sejak bulan April kemarin sesak saya kembali kambuh, napas jadi pendek. Apakah ini artinya alergi saya kambuh kembali atau ada penyebab lain? Sebetulnya yang bersangkutan lebih bisa menjawab. Kalau saya dari sisi saya akan cari faktor alerginya apa saja dan coba dihindari. Kalau nanti menghindari sudah beres, berarti ya memang ini hanya alergi saja. Tapi kalau sudah coba kita hindari masih, ayo kita periksa fungsi parunya, ayo kita periksa ronsen parunya, dievaluasi secara keseluruhan. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kemudian dari Ibu Dauni Lestari, apakah ada pantangan makanan untuk penderita asma? Pantangannya satu yang alergi saja. Kalau nggak alergi nggak apa-apa. Kalau dingin dok, minuman dingin dok? Kalau dia tidak alergi dingin tidak ada masalah. Oh nggak ada masalah ya? Pasien saya kalau sudah saya tes tidak alergi dengan dingin, dia makan es krim tidak ada masalah. Oke. Nah kebanyakan dokter sudah rajin memberi larangan, tidak boleh makan yang kacang, dingin. Tidak boleh makan coklat, tidak boleh dingin. Nggak boleh makan Kasihan pedas. anak-anak kita kalau melihat orang makan es krim dia cuma ngiler doang. Bu Heri, ini ada yang ada tesnya untuk mengecek apakah kita alergi terhadap dingin, ada. Baik. Oke Bu, Pak Ibu Wiwin mau bertanya nih Bu. Silakan Bu Wiwin, saya sudah mute nih Bu. Silakan Bu Wiwin. Ibu Wiwin. Ya. Oh maaf, bentar saya ulangin lagi Bu. Silakan Bu. Bentar Bu, saya buka dulu nih Bu. Bentar Bu, saya buka dulu Bu. Oke Bu. Udah bisa Bu, coba diklik Bu. Ya, terima kasih. Ya, selamat sore Dokter Pri. Selamat sore Ibu. Ya, saya tuh waktu kecil pernah asma. Jadi ketika SD sampai dengan SD itu parah-parahnya lah istilahnya. Sampai tidur itu sambil duduk ya gitu. Kemudian orang tua ya hanya memberikan obat-obatan. Yang saya ingat itu seringlah saya minum obat untuk menguranginya. Seiring waktu saya rasakan itu ketika SMA saya sudah terbebas gitu. Jadi saya sudah merasakan sudah tidak kambuh lagi. Nah, sampai saat ini usia saya sudah 57 tahun. Kalau batuk pun juga tidak menjadi parah begitu. Hanya saja sekarang ini alergi. Jadi alergi yang dingin, ketika pagi hari sama kalau ruang AC yang dingin itu saya akan bersin-bersin. Saya akan mampet hidungnya. Jadi saya nggak suka itu puncak. Nah itu pasti saya akan kalah gitu. Jadi saya akan mampet hidungnya. Jadi untuk mengatasi itu apa saya perlu minum obat atau apa ya dok? Saat ini sih saya tidak menggunakan obat khusus untuk alergi itu karena saya hanya menghindari saja gitu. Ibu, yang dimaksud Ibu di tempat dingin ini hanya di ruang AC atau kalau Ibu keluar kota kadang ke gunung pun juga timbul keluhan? Iya, makanya saya nggak suka dengan daerah puncak. Saya kalau udah ke sana karena saya nggak akan kuat dengan udara di puncak udara itu. Dingin ya? Iya, gitu. Ya, sebetulnya sih ada enaknya kalau kita sudah tahu faktor triggernya apa saja, tinggal dihindari. Tapi ya memang kalau kita nggak bisa hindari, kita coba obati mau nggak mau supaya kita lebih toleran terhadap alergi-alergi tadi. Ya, saat ini saya juga belum ada obat khusus untuk menghindari alergi itu sih memang.
Jadi sebaiknya ada ya itu. Ada sih Bu obat-obatan yang bisa diberikan sebagai pencegah. Contoh ya, misalnya orang tidak mau minum, ada obat suntikan steroid yang bisa diberikan dan biasanya efektif 1 bulan. Dari penelitian cukup aman karena tidak menyebabkan efek samping yang seperti biasa kita baca, karena dia dosisnya juga tidak tinggi dan dilepas pelan-pelan diserap oleh badan kita. Oh, baik. Oh, jadi memang masih dibutuhkan ya, Dok ya, untuk mencegah. Ya, lebih baik mencegah. Kita cari tahu, kalau sudah tahu, coba hindari. Kalau nggak bisa hindari, kita beri obat-obatan. Baik. Dokter. Mungkin dinginnya disertai dengan debu juga kali, Dok. Karena adik saya tuh ya, soal dingin, begitu dia keluar negeri, begitu salju pun dia nggak apa-apa. Ya, mungkin juga polusi udaranya, Bu. Iya. Di puncak pun juga polusinya tinggi lah, itu jangan salah. Baik, Dokter. Kita selanjutkan lagi, ini dari Pak Sony Wicaksono. Apa beda Symbicort dengan Seretide? Oh, isinya beda nama zatnya. Kalau Symbicort itu kan budesonide dan formoterol. Kalau Seretide itu isinya fluticasone dan salmeterol. Kedua-duanya kira-kira sama. Ada steroidnya, ada obat pelega yang kerjanya jangka panjang, jadi diberikan cukup 2 kali sehari. Beda kalau Ventolin kita harus berikan 4-6 kali 1 hari. Jadi dengan penggunaan Symbicort bisa 2 kali sehari, dengan Seretide juga 2 kali sehari. Kerjanya atau fungsinya sama, cuma zatnya saja berbeda. Jadi dasar pemilihannya apa? Dasar pemilihannya buat dokter sih nggak ada masalah. Kalau saya tinggal lihat pasiennya saja, saya akan tawarkan. Kalau Symbicort itu untuk keperluan 2 bulan harganya 600 ribuan. Kalau Seretide itu untuk 2 bulan dengan dosis yang kira-kira setara dengan Symbicort itu sekitar 200 ribuan. Kan beda harganya. Iya. Kalau dia sudah, saya udah biasa pakai Symbicort, saya cocok, harga nggak masalah, saya tetap akan berikan Symbicort. Oke. Jadi dari harga ya, Dok, ya, lebih ke arahnya. Ya, kalau efektivitas kembali lagi, obat ada faktor individual, ada yang lebih cocok dengan yang isinya ini, yang isinya itu, atau yang lain. Ada kecocokan tuh benar ada. Tinggal kita menyesuaikan juga dengan kemampuan pasien, karena pengobatannya kan bukan jangka pendek. Iya. Kita lanjut, ini dari ini Pak Alex atau Dokter Alex sih kayaknya nih. Alex. Kenapa pesannya? Pak Alex kayaknya deh, Bu. Dari Batam, kalau nggak salah. Ini anak saya menderita asma sejak kecil dan oleh dokter anak diresepkan dengan Seretide inhaler 125 dan masih dipakai sampai sekarang kalau kambuh. Sekarang usianya sudah 20 tahun. Apakah obat itu masih bisa terus dipakai? Atau adakah obat yang lebih bagus? Nah, kita lihat dulu kalau memang sudah terkendali, terkontrol, jarang kambuh, dengan Seretide 125 aja baik, kalau ada keluhan, sudah itu saja. Tapi kalau dia mulai rewel-rewel lagi, apakah cukup dengan Seretide yang 125? Ya kita cek dulu kapasitas parunya berapa, derajat penyempitan saluran nafasnya berapa. Kalau derajatnya ringan saja bisa, misalnya harus rutin ya, dengan 125 mikrogram dulu. Kalau nanti dalam evaluasi katakan seminggu, 2 minggu nggak baik, ya kita naikkan dosisnya. Tetap dengan mencari tahu faktor trigger kenapa dia kambuh-kambuhan lagi. Baik. Dokter, ini ada pertanyaan dari Dr. Enjun SPOG. Apabila seorang sedang hamil dan sering bergaul dengan orang yang merokok, apakah bayinya akan menderita asma jika sudah lahir? Nah, itu ada penelitian bahwa seorang ibu yang hamil kalau kontak dengan asap rokok, maka angka kemungkinan asmanya lebih tinggi. Kalau ibu hamil berat bayi lahirnya rendah,
itu juga ada statistiknya, ada penelitiannya. Ternyata memang mempunyai risiko asma yang lebih tinggi ketimbang yang normal-normal saja. Berarti, tapi apakah kena kontak dengan perokok jadi asma? Belum tentu, tapi frekuensi untuk asma ternyata lebih tinggi pada ibu hamil yang kontak dengan asap rokok. Berarti korelasinya sebenarnya ada ya, cuman nggak ada. Langsung. Nah, cuma nggak langsung itu bikin itu jadi asma, enggak. Oke. Baik. Kemudian juga ada yang menanyakan apakah senam asma bagaimana efektivitasnya? Nah, senam asma itu pada dasarnya olahraga yang sifatnya aerobik, bermanfaat, sudah diteliti, asal dikerjakan minimal 3 kali dalam seminggu, punya dampak terhadap asmanya, terhadap kekuatan otot-otot napasnya, sehingga lebih jarang untuk kambuh. Kalaupun kambuh, tubuh kita lebih tetap kuat otot-ototnya sehingga tidak cepat jatuh ke dalam keadaan gagal napas. Tapi kalau cuma seminggu sekali, mungkin efeknya tidak, ya badan kita sedikit lebih enak, tapi tidak pengaruh terhadap asmanya. Dokter, tapi kan ada nih olahraga, bukan olahraga ya, latihan mungkin, latihan pernafasan yang dia bilang tarik napas, terus diam, ditahan, keluarkan pelan-pelan. Itu kan ya, bukan itu bagus ya. Itu sebetulnya pada pasien-pasien khususnya PPOK ada namanya pulse sleep breathing. Jadi kita tarik nafas, tahan, keluarkannya perlahan seperti orang bersiul. Bisa juga ya dokter bersiul, dok. Nah, tujuannya apa? Dengan ditahan lebih lama di saluran di paru kita, harapannya apa? Lebih banyak oksigen yang terambil oleh paru kita. Dengan dilatih seperti itu, otot-otot nafas pun dilatih lebih, exercise-nya lebih banyak ketimbang kita nafas biasa. Oke. Jadi kalau kita ada asma PPOK, boleh latihan menguatkan otot-otot nafas, meningkatkan ambilan oksigen dengan tarik nafas, buang nafas pelan-pelan seperti orang bersiul. Ya, seperti itu aja sudah membantu otot-otot kita. Berarti untuk orang normal juga sebenarnya tidak apa-apa ya? Oh iya, seperti kalau kita nonton film silat kuno kan tenaga dalam juga begitu. Atau suka nonton silat juga nih, dok. Wah, dulu waktu kecil saya hobi nonton film silat. Baca Makanya komik ilmunya nggak, agak tinggi nih ilmu silat. Baca komik nggak, dok? Baca komik nggak, dok? Baca komik kurang saya, tapi nonton film silat iya. Koping ho, bacaan. Koping ho lah ya. Ya, dulu belum ada namanya Jackie Chan, dulu namanya Chen Lung. Chen Lung, Bruce Lee. Bruce Lee. Li Xiaolong, dok. Bruce Lee itu konser Li Xiaolong. Ya, Li Xiaolong. Shaolin Temple. Xiaolong. Oke deh. Ada lagi nih masih. Ini ada yang mau bertanya lagi nggak, Bapak dan Ibu? Mumpung dikasih kesempatan nih. Ini sama dengan konsultasi. Ibu, mumpung dikasih kesempatan nih. Si praktek nih. Silakan. Silakan Bu Ferry. Bu. Siapa Ibu dulu baca. Saya mau. Belum ada, Bu. Belum ada. Ibu baca dulu aja. Ada pertanyaannya di chat. Oh. Yang di chat. Silakan konsultasi saat ini, karena konsultasi dengan saya agak susah karena saya memang praktek membatasi pasien. Nggak mau banyak-banyak, saya praktek 10-15 pasien sudah saya tutup. Chat, Bu. Dok, ini supaya bisa berkomunikasi, berkonsultasi dengan baik. Dok, kalau boleh tahu nih, dok, orang asma kena COVID, dok. Bahkan lokalnya orang asma kena COVID, dok. Bahkan kayak COVID parah juga orang dok ya kena seperti yang metabolik
lebih Iya, sebetulnya orang dengan PPOK, misalnya dia kena dok, tambah susah ya dok ya? Iya, nanti begitu dia kena pada dasarnya infeksi apapun akan membuat asmanya lebih mudah kambuh. Jadi kita kerjaan dokternya repot tuh, ngatasi infeksi COVID-nya, ngatasi asma akutnya. Asmanya. Napas asma double ya saya juga jadi ketua tim COVID di rumah sakit saya, jadi pengalaman ngatasi COVID juga. Double kan, Bu Sonia suaranya kok double ya? Iya, kenapa bergema ya? Kena COVID bergema. Makanya bergema ya? Bergema? Enggak? Enggak ya? Iya. Udah, sekarang enggak? Oke, ini what's wrong nih? Oke. Oke Bu, silakan Bu, yang di chat Bu. Udah banyak nih Bu, ada yang tanya tuh, boleh ini enggak? Apa tuh? Boleh ini vaksin enggak kalau asma? Vaksin Bu ya? Apa tuh? Kalau asma tetap vaksin, sejauh tidak sedang eksaserbasi, sudah mulai terkontrol, vaksin tetap diberikan. Karena saya juga seorang asma, dan saya sudah 2 kali divaksin. Dan nggak apa-apa kan? Ya, bersyukur sampai sekarang sehat. Bahkan saya mungkin dokter yang merawat pasien di rumah dan di hotel karena COVID. Karena rumah sakitnya penuh semua waktu itu. Oke. Sekarang udah berkurang ya dok ya? Di rumah sakit? Ya, sekarang sudah berkurang, sudah nggak penuh lagi. Dulu kita, terutama itu Desember, Januari itu, sampai rumah sakit semua penuh, sampai dari Kemenkes, gubernur juga minta semua rumah sakit untuk menambah bed untuk pasien COVID. Dokter, ini ada pertanyaan lagi. Apakah kafein itu pemicu enzim yang tidak dapat mengolah histamin? Apa saja antihistamin alami itu? Saya terus terang tidak mendalami itu. Tapi kalau secara umum ya, kok kafein itu punya zat yang melegakan jalan napas. Biasanya orang asma, ya kalau akut sih nggak bisa ya, tapi kalau dia minum kopi merasa lebih enak untuk nafas, ya benar. Karena memang ada zat kafein itu punya efek bronkodilator, melegakan atau merelaksasi otot bronkus atau jalan napas kita. Ya. Ini kalau dari... Kalau sampai enzim vitamin, saya terus terang tidak mendalami itu. Baik, Dok. Nanti kita buka lagi kali ya di literatur. Dokter, ini googling, nanti kita googling lagi. Dok, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan untuk di googling resveratrol, Dok. Ini penelitian gila, artikelnya ada 4.000-an loh, Dok. Polifenol, Dok, compound, Dok. Itu buat asma ternyata pernah diteliti, Dok. Pernah artinya diadakan penelitian untuk pengobatan asma. Tapi ini resveratrol karena alam ya, Dok. Kelompok polifenol, Dok. Di artikel banyak di PubMed. Setahu saya itu antioksidan ya. Betul, di PubMed, Dok, ada, Dok. Ya, itu pada dasarnya sih antioksidan sangat bermanfaat karena kita tahu di saluran nafas kita terjadi peradangan, terjadi oksidasi yang berlebihan memang. Setuju, Dok. Dan antioksidan itu ada manfaatnya, cuma mungkin kalau kita searching tidak banyak penelitian yang meneliti sejauh mana sih peran antioksidan pada asma. Ya. Mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan juga buat Bapak dan Ibu kalau pengen menelusuri lebih jauh tentang resveratrol, salah satu penelitian tentang itu, Dok, perubahan. Nah, itu bisa tuh kalau mau diteliti misalnya. Ya. Saat tadi ya, pada pasien asma nanti yang diukur adalah kadar NO2-nya. NO-nya. NO2 jadi ya. Ada zat. Jadi nanti NO-nya. Jadi dari kalau tingkat peradangannya masih tinggi, maka kadarnya juga tinggi.
Tapi saat ini sih belum rutin dikerjakan oleh dokter-dokter paru. Hanya 1-2 yang rajin mengerjakan karena pasien biasanya agak ini cuma sekali tiup lihat angkanya kayaknya nggak diapa-apain, bayarnya aja ratusan ribu. Nah, itu kadang-kala apa ya, pasien kok aku nggak diapa-apain gitu aja kok bayarnya mahal ratusan gitu. Ribu. Padahal sebetulnya bagus kalau kita mau riset apakah ditambah dengan tadi zat antioksidan tadi berapa kelompok yang dapat steroid saja sama yang ditambah dengan antioksidan, apakah tingkat kadar proses peradangan di saluran nafasnya bisa lebih rendah yang ditambah dengan zat antioksidan tadi. So, kita bikin penelitiannya, Dok. Kalau penelitian ini kebanyakan di pendidikan sih. Cuma kalau saya dulu rajin meneliti, tapi sejak jadi spesialis ini waktunya agak tersita dengan pelayanan. Jadi misi penelitiannya udah kelelep sama pelayanan. Beda kalau di center pendidikan ya, penelitian juga tetap harus berjalan. Iya. Oke, kita lanjut ya, Dok ya. Ini ada pertanyaan lagi. Mari. Dari Bu Hana. Bagaimana kalau berenang tiba-tiba kambuh? Berenang tiba-tiba kambuh. Ya. Sangat jarang sih ya. Saya ketemu pasien yang saat berenang tiba-tiba kambuh. Kalau kambuh ya pertama adalah menepi dulu. Menepi, jangan di dalam air. Dia harus ke darat. Kedua, ya kalau saat itu dia bawa tas di darat, ada obat inhaler, ya pakai inhalernya. Atau paling tidak, dia mencari tempat yang nyaman, jauh. Ya pokoknya nggak kumpul rame orang, ya. Terus merelaksasi, menenangkan pikiran. Dan ya paling baik sih tetap ada obat pelembab. Oke. Makanya pasien asma, obat inhaler adalah sahabat, kemanapun pergi dia ada di dekatnya. Iya. Karena kita tidak pernah tahu kapan dia akan kambuh. Oke, ini Bu Hana berarti pertanyaan-pertanyaan yang 3 ini udah terjawab karena tadi sudah dijawab juga dari pertanyaan yang sebelumnya nih, Dok. Apakah pasien asma boleh divaksin? Boleh. Ya kan? Nah, ini dari Pak Ferry Baan juga tadi udah ditanyakan oleh Bu Sonya nih, peran resveratrol sebagai antioksidan dalam menunjang pengendalian asma dan asma eksaserbasi. Tadi dokter sudah menjawab ya, Dok? Ya. Kemudian ini dari Ibu Vivi. Dari kecil saya sudah menderita asma, sudah alergi tes, dominan penyebabnya tungau, serbuk sari, dan seafood. Nah, sekarang umur saya 48 tahun. Sejak 3 tahun terakhir, saya mengalami ruam-ruam merah setiap hari di tangan, badan, dan kaki yang disertai nyeri sendi. Kontrol ke dokter imunologi dan disuruh tes lab, ternyata hasilnya atopi. Apakah atopi ini masih lanjutan dari asma? Atopi itu alergi, atopi dan alergi itu sama. Nah, atopi ini, alergi ini, orang yang atopi lebih punya kecenderungan untuk menjadi asma. Dan orang asma yang dengan atopi kalau kecentok alerginya atau zat yang nggak cocok, bisa mencetus kekambuhan asmanya. Begitu. Oke. Kemudian dari Pak Dan Hidayat. Penderita skizofren, kalau sedang kambuh, gangguan jiwanya tidak asma. Tapi pada saat tenang, asmanya kambuh. Ini bagaimana mekanismenya? Saya rasa dengan skizofren, saya belum dengar sih soal ini. Kaitannya apa, saya juga belum bisa jawab. Oke. Iya ya, mekanismenya kenapa gitu ya? Iya, saya nggak bisa jawab. Atau mungkin pada saat skizofrennya kambuh, dia nggak mikir apa-apa. Sehingga dia nggak, asmanya tenang. Kalau skizofren mau kambuh, mau nggak kan juga berpikirnya kan beda. Bertolak belakang mikirnya ya, Dok ya. Oke.
Ini juga udah beberapa nih menanyakan tentang vaksin COVID, layak ikut atau tidak. Udah ya tadi ya? Sudah dibahas. Ada yang mau bertanya langsung nggak nih? Sebentar, saya cek dulu nih. Oke, nggak ada yang angkat tangan lagi nih. Kemudian ini ada juga dari Ibu Eni Gustina. Ini temannya dokter. Ya, ini kawan satu angkatan dulu. Apakah benar penyakit asma sifat menurunnya silang? Artinya kalau dari ibu, maka yang akan kena asma anak laki-laki dan sebaliknya. Seperti diabetes ya? Enggak juga. Ternyata tidak. Pokoknya kalau dari orang tua ada, resiko anak lebih besar. Tidak selalu menyilang, tidak ada saya dapat baca menyilang itu enggak. Enggak menyilang ya. Ini dokter Eni-nya ada nggak nih dokter Eni? Kemudian ini dari Pak Adang Supriyadi. Bagaimana kiat-kiat untuk mencegah tidak terkena asma? Ada nggak tindakan untuk pencegahannya? Kalau mencegah asma sih, mungkin maksudnya dia sudah asma mencegah supaya tidak kambuh kali ya? Atau sebelum kena asma? Supaya nggak kena asma gitu. Supaya tidak kena asma, sebetulnya kalau kita sering, terutama ada juga penelitian di retrospektif ya, jadi anak-anak yang masa balitanya atau masa bayi dia sering batuk pilek, ternyata dewasanya kecenderungan atau umur berikutnya dia kecenderungan untuk asma menjadi lebih besar. Anak yang lahir berat badan bayi lahirnya rendah punya kecenderungan asma yang lebih tinggi. Anak yang orang tuanya ibunya merokok ataupun kena kontaminasi asap rokok di saat kehamilan punya resiko asma juga lebih tinggi. Yaitu dari faktor sejak dalam kandungan atau bayi. Kemudian pada anak-anak juga tadi yang kalau sering batuk pilek punya resiko juga untuk asma. Kemudian kalau dia ada alergi, alerginya sering kambuh-kambuhan, nantinya kecenderungan untuk asmanya manifest juga lebih, atau kena asma jadi lebih tinggi. Jadi kalau sudah ada alergi, kita bisa kendalikan alergi. Mudah-mudahan manifestnya tidak merembet. Mungkin awalnya adalah urtikaria atau biduran. Ya sudah di situ saja, jangan sampai nanti jadi rinitis yang pilek-pilek, jadi batuk, jadi sesek, jadi asma. Itu biasanya terjadi kalau sering nabrak alerginya. Manifestasi alerginya bisa bertambah ke organ lain. Jadi saran saya, ya tadi, dari dalam kandungan, dari anak-anak, kemudian juga menghindari zat-zat polutan pun juga bisa nanti menjadi lebih mudah untuk terjadinya asma. Oke. Dr. Free, ini ada dari Ibu Antea. Waktu kecil, setiap batuk saya selalu sampai mengik dan sesak napas. Walaupun dari kecil saya aktif berolahraga aerobik termasuk renang. Menurut dokter dulu, saya asmatis. Jadi kambuh hanya batuk parah. Tapi semenjak remaja sampai sekarang, walau batuk parah, saya tidak pernah mengik dan sesak napas. Bahkan saat ini pun di usia 40 tahun, walau saya olahraga aerobik intensitasnya tinggi, tidak pernah kesulitan napas. Apakah ini yang dikatakan betul-betul terkontrol dengan baik ya dok? Ataukah sebenarnya saya tidak menderita asmatis? Saya pikir selama ini memang sembuh, tapi dari penjelasan dokter ternyata asma tidak bisa sembuh, hanya terkontrol. Ya, jadi bisa saja kalau dulu sudah dinyatakan diagnosis asma, gejalanya sesuai dengan yang kita bahas tadi, ya memang ada asma. Katakan tadi, ada pasien saya 40 tahun, 50 tahun nggak rewel, tapi nanti mulai kambuh-kambuhan lagi, bisa saja terjadi. Ya mudah-mudahan Ibu tadi ya, Bu Tea, Pak Safa tadi, mudah-mudahan terus stabil, tidak kambuh, terus terkontrol dan hidup sehat. Baik.
Mudah-mudahan nggak kambuh-kambuh lagi, Dok. Nggak kambuh-kambuh lagi, itu harapan dan doa kita semua. Iya. Kemudian, Dok, ini lagi ada pertanyaan dari Pak Sai Suud dari rumah Dr. Suhardi Harjo Lukito. Dok, kalau dosis seretide naik jadi 500, tapi serangan masih belum stabil, sampai kapan dosis 500? Kalau sudah 500 tuh udah maksimal dos lah ya. Jadi kalau masih belum terkendali, jangan terus kita naikkan lagi dosisnya. Kita cari tahu dulu kenapa. Apakah dia saat itu sedang ada infeksi kronik, apakah dia saat itu memang ada alergi yang tidak terkendali, apakah di tempat kerjanya sedang ada renovasi sedangkan dia ada alergi debu, biasanya mulai kambuh-kambuhan lagi. Saya boleh bercerita, saya punya pasien, dia tinggal di asrama dan sekolah, dan situ asrama biarawati. Beliau ini seorang biarawati Katolik. Yang biasanya sudah jarang kambuh, artinya dia kontrol kalau mungkin 4 bulan sekali ya kontrol karena sesuai dengan jadwal evaluasi. Dia pernah 1 tahun hampir tiap seminggu 2 minggu kontrol saya. Karena di tempatnya itu sekolahnya sedang direnovasi besar-besaran. Dan gereja di situ pun juga direnovasi besar-besaran. Sehingga debunya banyak. Jadi solusinya adalah saya suruh kalau suster masih bisa memungkinkan pindah dari sana, pindah dulu. Tapi beliau, ya saya nggak bisa pindah, memang saya tugasnya di sana. Akhirnya harus bertahan setahun lebih dengan kekambuhan yang terus hampir tiap minggu, 2 minggu sekali kontrol ke saya. Begitu renovasinya atau pembangunannya sudah selesai, ya hilang sendiri keluhannya. Dosisnya bisa segera diturunkan. Jadi nomor 1 adalah bukan terus dengan naikkan dosis, tapi kita cari tahu kenapa. Karena apa asmanya menjadi tidak stabil. Dicari tahu dan kita upayakan. Kalau bisa dihindari, kalau nggak bisa ditambah obat lain sesuai dengan simptom yang ada. Oke. Begitu. Karena itu udah dosis maksimal ya, udah nggak bisa dinaikkan lagi. Kalau saya jarang lebih dari 1.000. Dan saya terus terang untuk asma jarang sampai 500 mikrogram, yang pakai 500 mikrogram seretide. Saya hampir dalam praktek saya maksimal 250 mikrogram per kali pemberian. Oke. Dokter, ini ada dari Pak Christian Raharjo. Pertanyaannya gini nih, setiap kali mau berenang, baru mau berenang aja udah asma. Jadi kalau mau masuk kolam renang tidak berani lagi untuk berenang, jadi hanya rendam dan main-main saja. Udah tidak kuat, padahal dulu nggak apa-apa, aman-aman saja. Stres duluan kali Bu sebelum masuk ke dalam kolam. Ya, kalau praktisnya kalau kita berenang kambuh ya sudah ganti olahraganya. Tapi kalau mau detail lagi ya kita cari tahu apakah karena berenang itu kekambuhannya atau memang asmanya sedang tidak stabil. Begitu exercise maka jadi kekambuhan. Makanya saya juga untuk orang asma tidak ada pantangan berolahraga. Tapi kalau sedang eksaserbasi saya akan katakan jangan berolahraga. Pasti jadi tambah rewel. Olahraga setelah kekambuhannya atau eksaserbasinya teratasi. Baru boleh olahraga lagi. Baik, ini dari Pak Ferry Baan. Bagaimana membedakan suatu asma eksaserbasi dengan COPD dengan serangan akut? Mohon pendekatan terapinya terutama untuk mengatasi sesaknya. Nah, biasanya pasien sendiri sudah tahu apakah dia asma ataukah PPOK. Kalau asma, biasanya responnya cepat. Diberikan obat inhalasi, diberi nebulisasi dengan obat steroid plus pelega, biasanya responnya cepat. Tapi kalau PPOK, responnya sedikit. Membaik, tapi masih ada ngak-ngik, atau pasien juga perlu hanya sedikit membaik. Ya, jadi asma PPOK ini tergantung dari orangnya. Biasanya dia sudah diberitahu oleh dokter, oh ini asma, ini PPOK.
respon terhadap pengobatannya yang beda. Kalau asma kadang dengan bronkodilator saja di nebulizer sudah baik, tapi kalau PPOK nggak cukup. Bahkan kita kadang harus memberikan steroid injeksi untuk mengatasi eksaserbasinya. Baik. Itu mungkin dikaitkan juga nih dok mengenai sesak dari Ibu Tari. Apa perbedaan sesak napas asma dengan sesaknya COVID-19? Oh ya, beda. Kalau orang asma, problemnya kan di saluran napas. Jadi hampir semuanya asma yang eksaserbasi akan ada bising atau mengik-ngik. Sedangkan pada COVID yang terjadi problemnya adalah di jaringan parunya, tidak bisa mengambil oksigen dengan baik karena proses peradangan yang hebat di sana. Jadi sama-sama kalau ditanya mengeluh sesak, tapi kalau kita dengarkan suara napasnya akan beda. Lagi pula kalau orang COVID kan kalau sampai sesak itu bukan penyakit yang tiba-tiba. Kalau kita tanya dia sudah ada gejala, apakah dia kontak dengan komunitas atau kelompok orang yang COVID atau kawan yang COVID atau di lingkungan kerjanya ada yang COVID, kemudian adanya batuk, adanya sesak, adanya panas. Dan kalau kita cek lagi dengan pemeriksaan ronsen, itu akan beda sekali. Kalau yang asma kebanyakan kalau tidak ada infeksi akut, di foto pun masih normal atau gambaran kalau dokter Ferry bilang gambaran emfisematus. Tapi kalau pada COVID akan terjadi gambaran bercak-bercak putih yang kita sebut dengan pneumonia atau ground glass opacity. Ya, ground glass opacity. Ya, itu kalau dengan CT scan akan lebih nyata lagi kelihatan pas untuk COVID. Karena tiap hari ngutak-ngutik COVID, jadi agak tahu sedikit nih soal COVID. Jadi bersahabat ya dok ya? Wah, udah tiap hari memang harus pegang pasien COVID, memang kerjaannya dokter paru. Ya betul itu dok. Karena ya, nafasnya duluan yang kerasa. Ya, jaga kesehatan, dok. Dokter, ini ada pertanyaan yang agak-agak menggelitik. Kalau dokter kambuh asmanya nih, apakah dokter obatin sendiri atau minta pertolongan dokter lain? Selama ini sih saya kambuh itu ya sekali itu. Baru sekali itu ngak-ngek. Dan saya waktu itu memang ada peradangan yang di saluran nafas saya hebat. Tapi kalau biasa-biasa ya bersyukurlah tidak ada kambuh. Paling kalau kena debu ya saya hanya sampai batuk saja. Mudah-mudahan sih nggak sampai sesak. Batuk saya keluar dari lingkungan yang berdebu biasanya juga 5 menit, 10 menit sudah reda sendiri. Oke. Kalau saya ke dokter lain yang grogi nanti. Karena di Semarang sudah tahu sesepuhnya asma itu saya gitu di kota Semarang. Jadi kalau saya ke dokter lainnya grogi nanti. Artinya kalau mau berobat asma jangan di Semarang dok, ke Jogja aja apa ke Jakarta. Iya, kalau di Semarang sudah sesepuhnya untuk asma saya. Itu udah berapa tahun ya di Semarang dok? Saya sudah dari tahun 97. Oh, udah lama ya. Dok, kalau boleh coba tahu nih, googling dok. Di Google ya, dokter asma Semarang itu sudah. Nama saya mesti di halaman 1. Pantes dok, kalau boleh tahu nih. Juga ke saya begitu saya share itu dok, ini dokter yang dari Semarang ya katanya. Iya, kalau searching dan memang sekarang pengaruh dari sosmed ini ya seperti googling. Pasangan muda sekarang mau berobat ini banyak kan googling kok dokter mana yang sesuai bidangnya. Dan saya dari Google itu mendatangkan ratusan pasien ke saya dari berbagai kota di Jawa Tengah. Oke. Dok, kalau boleh tahu nih dok, dokter ngambil minatnya ke asma karena dokter memang punya asma atau setelah jadi dokter asma aku malah kena asma gitu dok? Gini, saya itu kan saya cerita saya kan asma baru 6 bulan lalu kira-kira saya tahu asma. Kenapa saya masuk? Karena
dokter paru waktu itu masih sedikit. Saya selalu mencari bidang yang jarang peminatnya, karena di situ akan lebih dibutuhkan. Sampai sekarang pun saya di angkatan saya, ya Kak Ferry, angkatan saya yang dokter paru saya sendiri. Karena memang jarang peminatnya, dan saya begitu jadi dokter paru, saya kan harus bertarung nih di lapangan, bidang apa yang saya punya dampaknya cukup banyak untuk dapat pasien lebih cepat. Yaitu saya berpikir asma. Kenapa asma? Sekali dapat pasien asma tidak pernah sendiri. Dan sekali asma itu cocok sama kita, seumur hidup akan menjadi nasabah kita. Kayak di bank. Loh, ya saya tidak menyebut pasien loh, pasien saya sebut nasabah semua. Sedikit mengubah mindset gitu loh. Kalau pasien kan seolah-olah kita yang lebih di atas, tapi kalau nasabah kan mereka yang lebih di atas kita. Ini katanya dokter muridnya Prof Faisal ya? Iya. Prof Faisal, Prof Hadiarto almarhum, itu guru-guru saya yang luar biasa. Iya, ini ada pertanyaannya memang, dari Ibu Sita. Dok, kalau asma itu kan karena memang nggak bisa sembuh, sehingga kalau udah dipegang satu dokter harus terus-menerus supaya recordnya ada, betul nggak dok? Bisa kebaca kan, bisa ngatur kan dok? Oh ini memang udah terkontrol, oh ini belum. Itu ada benarnya, tapi ya? Bisa juga tidak harus seperti itu. Sejauh dia cocok, bisa memberikan pengobatan yang beri hasil yang kita harapkan, that's okay. Tapi kalau sudah berobat berulang kali, nggak baik-baik juga, ya wajar atau mencari dokter yang lebih baik lagi. Oke. Dokter, ini ternyata ada lagi pertanyaan banyak loh. Aduh. Itu sampai 4:30 ya? 10 menit ya dok ya, sampai 4:30 kita ya dok ya. Oke. Ya. Ini dari Pak Ferry, untuk profilaksis atau mencegah serangan asma, mohon saran dari dokter secara farmakologis dan non-farmakologis. Kalau untuk pencegahan tadi, olahraga itu bagian dari upaya pencegahan. Kemudian yang non-farmakologis juga, coba hindari, kenali apa yang menjadi pencetus, hindari. Kemudian kalau farmakologis, ya kita tetap pakai obat-obat yang sifatnya sebagai anti radang. Kalau kita tahu ada alergi yang kita nggak bisa hindari, mau nggak mau ketemu, ya kita harus pakai obat-obat anti alergi. Oke. Mungkin itu praktis saja. Iya. Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Ferry. Apa beda asma dengan rinitis akut? Apakah underline-nya sama? Kalau beda, bagaimana terapi rinitis akut? Kalau pasien ditanya sih sambil mengeluh sama-sama sesak. Cuma bedanya kalau kita tanya detail, pasien bisa menjelaskan apakah seseknya kalau rinitis itu di hidung, dia rasa bumpet, hidungnya tersumbat, nggak bisa napas. Tapi kalau asma ada di parunya, di saluran nafas bawah. Jadi kalau ditanya aja pasien bisa membedakan. Jadi nggak usah dokternya cukup bertanya saja. Sesaknya gimana? Bumpet nggak hidungnya? Oh, bumpet, susah napas. Kadang saya harus napas dari mulut, lebih enak. Nah, itu sudah, itu rinitis. Tapi kalau mau nafas dari mulut, dari hidung, sesaknya sama, itu dari saluran nafas bawah. Yang kemungkinan itu adalah asma. Dan kalau rinitis tidak memberi suara mengik, tapi kalau asma dengan pemeriksaan stetoskop akan terdengar suara mengik. Oke. Kemudian ini dok, dari Ibu Vivi, apakah asma ada juga jenis asma kulit? Karena yang di kasus saya asma yang ngik-ngik udah jarang kambuh, tapi malah ruam-ruam merah seperti kaligata ketika saya memakan makanan yang alergi. Waktu ini mungkin alergi. Nah, itu alergi, dua kasus yang berbeda. Alerginya itu urtikaria atau kaligata dan juga asma. Tapi kalau kita kecentok alerginya bisa mencetus satu masalah di kulitnya dan juga masalah di asmanya. Kalau asma bikin ke kulit tidak. Tapi kalau faktor alerginya bisa kedua-duanya di kulit bermanifest, di saluran nafas juga bisa bermanifest. Oke. Baik, itulah
sudah bisa menjawab ya Bu Vivi. Dokter mungkin kenal ya sama Dokter Zainal Arifin. Ini Prof. Zainal apa Dokter Zainal nih? Dokter Zainal Arifin. Dia mengatakan gini, kalau Dokter Priyadi spesialis paru-paru, kalau saya dokter rupa-rupa. Nah, rupa-rupa. Kalau benar ini teman saya, Prof. Zainal, itu menyindir saya itu. Karena saya dokter paru yang segala mengupayakan, misalnya pasien sesak, perlu oksigen, saya siapkan. Kalau pasien sampai perlu ventilator, saya rawat di rumah pun dengan ventilator, saya siapkan. Berarti Dokter Zainal Arifin perlu tampilin wajah nih supaya dikenal sama. Nah, Dokter Zainal Arifin ini boleh juga nih, rupa-rupanya apa dulu nih? Mana nih Dokter Zainal Arifin, silakan. Rupa-rupa sambil ketawa di Karena saya juga suka dibecandain sama teman-teman. Ini Priyadi ini dokter paru-paru atau dokter rupa-rupa. Karena apapun pasien ada keluhan apa, saya akan tetap bantu. Ya. Bahkan pasien nyari tanah aja minta tolong saya carikan. Nyari tanah buat apa nih dulu nih dok? Kenal dekat nih sama dokter. Soalnya nih orang Jawa bilang gerapiak tuh dok, gerapiak ya dok. Ramah. Ramah. Kan udah nggak ada lagi yang langsung bertanya ya Bu Sonya ya. Ini mengingat udah waktu ada, juga. Mungkin kita akhiri. Ini ada satu lagi. Asma ini genetik? Oh bukan genetik. Sampai berapa generasi dari anak sampai ke cucu? Enggak ya dok ya? Saya yang jawab aja ya dok. Ya, sudah cukup. Itu sudah dijawab oleh pakarnya. Oke. Dokter, terima kasih banyak. Ya, terima kasih sekali untuk komunitas Moritz Community, kemudian juga untuk moderator, komoderator, semuanya terima kasih sekali. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan gembira. Amin. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan dokter dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, terima kasih sekali lagi, terima kasih para peserta juga. Saya kembalikan ke Bu Sonya. Silakan Bu Sonya. Oke, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Waktu kita udah jam 14, 5 menit lagi, 16:30. Nah, saya behalf of Moritz Community, sekali lagi kepada Dokter Priyadi, terima kasih banyak karena mau berbaik hati bersama dengan kami untuk share sesuatu yang begitu bermanfaat buat banyak orang. Nah, kita berharap di event-event kita selanjutnya akan lebih banyak lagi yang bergabung. Dan kami berharap Dokter Priyadi, saya yakin banget ilmunya masih segudang yang masih tersimpan. Mungkin di next, Dok boleh berbagi lagi yang berkaitan yang lebih menarik. Sekarang soal COVID. Nah, itu yang orang kepengen tahu dok, karena saya lihat hari ini dari H-Man itu kalau nggak salah Pak Amin, Prof. Amin ya, Amin Subandrio mengatakan bahwa itu ada satu strain baru, kalau nggak salah ditemukan 37 strain dok. Nah, strain yang strain yang katanya lebih cepat menular, tidak lebih ganas, tapi tingkat penularannya lebih luar biasa. Nah, mungkin seperti itu barangkali perlu juga nih diinformasikan kepada masyarakat, tapi bagaimana cara kita harus memprotek diri kita yang terpenting dok dari pengalaman dan yang menarik soal ini vaksinnya juga selalu banyak pertanyaan. Masih banyak nggak selesai, betul itu dok. Ya. Nah, jadi kita perlu dokter juga bisa memberikan banyak berdasarkan pengalaman dokter di lapangan, membagikan ilmu dokter kepada semua sahabat Moritz Community dan juga semua simpatisan Moritz Community yang mau ikut untuk mendengar. Dan kita sama-sama share kepada banyak orang untuk membantu supaya program ini orang-orang di luar sana tidak memiliki pengertian yang salah. Apakah tentang COVID, tentang vaksin, tentang bagaimana harus menjaga diri, itu penting. Karena itu tidak akan selesai, betul nggak Dr. Priyadi?
Ya, jadi kita berharap dokter bisa bicara lagi pada event kesempatan berikutnya. Nah, itu saja pada sore hari ini. Sekali lagi sampai ketemu di event Morich Community. Bagi Bapak dan Ibu kepengin tahu tentang resveratrol, ini bukan produk mulut ke mulut, tetapi ini based on scientific penelitian ilmu kedokteran. Ada scientificnya, sehingga Bapak dan Ibu mau searching sekarang sebelum ikut hari Selasa boleh. Caranya gampang, ketik aja resveratrol versus penelitiannya apa. Itu akan keluar semua artikel-artikelnya. Sehingga Bapak dan Ibu bisa pelajari lebih dahulu gitu. Nah, kalau saya akan menjelaskannya dari sisi orang awam karena ini antioksidan dari alam, makanan, bukan obat-obatan ya. Nah, bisa cek dulu. Tadi saya ada share di grup juga tentang resveratrol dan asma. Lalu dikasih tanya French paradox, apa kaitannya? Itu ada kaitan dibahas tentang ROS, reaktif species oksigen spesies di situ. Nah, siapa tahu ini juga bisa bermanfaat. Jadi Bapak dan Ibu boleh ikut juga kalau memang berkenan, bisa minta linknya ke WA admin atau ke orang yang mengundang. WA adminnya 0821 1479 1662. Hari Selasa jam 8 kurang seperempat. Biasa kita start pukul 8 pas ya. Paling 1,5 jam. Bapak dan Ibu bisa tanya jawab juga di sana. Oke, itu saja saya rasa. Jaga kesehatan Bapak dan Ibu. Tetap ikuti protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan. Kalau memang nggak penting. Kalau tubuh kurang sehat, harus segera check up ke dokter, tanya ke dokter, konsultasi dengan dokter. Kalau memang ada komorbid, harus benar-benar konsultasi ketat dengan dokter Bapak dan Ibu ya. Kami ingin sekali jika Bapak dan Ibu yang merupakan bagian yang selalu ikut event kami ingin Bapak dan Ibu semua terlindungi dan juga kami berdoa supaya Bapak dan Ibu tetap sehat, tetap semangat, jaga keluarga Bapak dan Ibu semua. Oke, jadi sampai ketemu di event berikutnya. Soran. Minggu depan ini adalah event tentang minggu depan event kita tentang kesehatan gigi dan mulut ya. Nah ini lalu minggu depannya lagi semoga nggak berubah eventnya itu tentang HNP saraf kejepit. Minggu depannya lagi ini ada kaitannya dengan urolog ya Bu Heri ya, urologi, dokter urologi ya Bu. Ya, jadi judulnya kita masih bicarakan tentunya judul yang paling sering, kejadian-kejadian yang sering, artinya yang kita akan bicarakan itu apa, kita masih akan terus, tapi yang jelas jadwalnya sebelum puasa, jadwal kita sudah ada. Jadi Bapak dan Ibu keep contact selalu keep contact dengan Morich Community, supaya bisa ikut event-event kami secara free, boleh share kepada semua teman, sahabat, saudara, tetangga, siapa aja. Karena ini benar-benar hanya tujuannya adalah membantu memberikan informasi yang baik dan benar kepada semua orang. Oke, itu saja. Selamat sore, sampai ketemu. Selamat berakhir pekan. Siap-siap diri untuk kegiatan besok ya. Oke, sampai ketemu. PDF akan segera saya share ke dalam grup dan juga kepada yang minta di WA admin.